Nah, rebusan itu bukan air panas saja. Di dalam rebusan tadi itu saya campur pakai temulawak, Mas. Temu ireng atau temulawak. Jadi yang masyarakat sini itu nanemi temulawak dulu nggak laku, temu ireng dulu nggak laku, akhirnya sekarang laku. Kenapa pakai temulawak? Temulawak itu fungsinya bagus untuk ketahanan tubuh sapi. Di saat cuaca dingin, dia hangat. Temulawak itu sebagai jamunya, cuman dicampur ke comboran. Alhamdulillah nafsu makannya juga berubah lah, maksudnya lebih lahap daripada kita standar. Makanya ya sapi dikasih makan rumput aja ya warak nggak bisa gitu, Mas. Jadi memang harus punya kreasi lah dalam beternak, itu harus punya kreasi dan inovasi lah kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Susanto, owner Lembu Benggolo. Saat ini mungkin setelah saya memperkenalkan kandang saya akan review masalah pakan. Kendala di pakan saya, bertahapnya masalah pakan itu awalnya seperti apa, terus sekarang akhirnya seperti apa, saya akan jelaskan itu. Jadi gini, Mas, untuk review pakan saya ya. Pakan saya itu awalnya itu biasa, Mas, konsentrat yang saya dapat dari temen, mungkin link dari temen antar peternak ya. Nah, begitu saya lihat, saya itu orangnya bermanuver, Mas. Makanya saya disebut teman-teman itu manuver sejati. Jadi saya itu sering berkolaborasi, cari inspirasi, apa sih pakan itu yang bagus, vitaminnya, proteinnya atau apa gitu kan. Akhirnya setelah saya pakai polar standar, pakai konsentrat yang punya temen dia standar. Jadi hidup saya itu seperti ini, Mas. Saya tidak mau ngintil, saya ingin jadi kepala. Kalau saya ngikutin konsentrat yang udah ada, berarti saya ngintil. Jadi peternakan modern yang saya ciptakan itu kesannya itu standar-standar aja. Jadi di saat saya berpikir, oh iya, saya berpikir terus. Makanya kalau kita mau maju ya harus berpikir. Kalau nggak berpikir ya angel, hanya ngikutin. Jadi intinya cuma ngekor, nggak mau jadi kepala. Pertama konsentrat standar, kedua saya eksperimen lagi pakai konsentrat teman lagi, tapi saya campur dengan kedelai, saya campur dengan jagung gilingan. Makanya mesin saya kan lumayan banyak itu, tapi malah nggak jadi, Mas. Jadi malah kacau. Nah, akhirnya saya ngobrol sama temen, ada namanya Mas Anam, dia itu penyuplai pakan. Jadi di pakannya itu saya cari kira-kira yang standar pakan yang bisa campurkan, dan saya kolaborasikan dengan penghasilan masyarakat di sini. Contohnya singkong, jagung, terus apalagi ya, ada beberapa lah. Nah, untuk pakanan yang standar saya memang pakai polar, bungkil kopra dan kedelai. Nah, bungkil kopra, polar dan kedelai itu saya perpadukan dengan singkong sama jagung yang masyarakat sekeliling ini masih menggunakan itu, Mas. Jadi masyarakatnya juga sejahtera, punya penghasilan dari hasil pertanian yang bisa dijual ke kita. Nah, jadi terus saya juga dicampurkan dengan pakan-pakan yang ada di standar yang tadi teman-teman seperti polar dan bungkil itu tadi. Jadi saya racik sendiri, saya tanya sama temen, perbandingan antara polar, dedek kan ada di temen juga, oh ya dedek, polar, dedek, bungkil sama jagung, kedelai itu komposisinya berapa. Saya lihat sapinya lagi, kalau sapinya itu udah di atas 1 ton up, protein saya kurangin. Jadi bisa kita atur sendiri, hanya kita tinggal ngeraciknya seperti apa. Jadi untuk pakan saya ngeracik sendiri, Mas. Nah, untuk komposisi pakan itu gini, polar, dedek, bungkil, jagung, kedelai itu saya jadiin satu, seperti konsentrat jadinya kan. Nah, setelah jadi konsentrat, nanti pada waktu mau dibikin comboran itu saya giling, saya campur ampas tahu, sama singkong tapi nggak dicacah. Singkong itu saya rendam air dulu, saya bersihkan kadar tanahnya. Jadi mengurangi kadar tanahnya itu saya buang, saya sikatin, saya giling, halus, saya campurkan ke konsentrat yang saya
racik sendiri tadi. Saya racik sendiri, terus saya campur sama ampas tahu, saya campur sama singkong, nanti digiling ke molen. Air pertama itu saya rebus. Nah, rebusan itu bukan air panas saja. Di dalam rebusan tadi itu saya campur pakai temulawak, Mas. Temu ireng atau temulawak. Jadi yang masyarakat sini itu nanemi temulawak dulu nggak laku, temu ireng dulu nggak laku, akhirnya sekarang laku. Kenapa pakai temulawak? Temulawak itu fungsinya bagus untuk ketahanan tubuh sapi. Di saat cuaca dingin, dia hangat. Temulawak itu sebagai jamunya, cuman dicampur ke comboran. Alhamdulillah nafsu makannya juga berubah lah. Maksudnya lebih lahap daripada kita standar. Makanya ya sapi dikasih makan rumput aja ya warak nggak bisa gitu, Mas. Jadi memang harus punya kreasi lah dalam beternak, itu harus punya kreasi dan inovasi lah kita itu. Nah, kalau untuk segi hijauannya saya rumput sama tebon itu pohon jagung. Tebon itu pohon jagung. Dari mana saya dapat? Dari petani. Jadi mereka nanami rumput, menanami jagung, nanti hasilnya itu dijual ke kita, Mas. Jadi nambah kesejahteraan masyarakat lagi. Jadi 1 kilo pohon jagung, ada jagungnya itu Rp700. Kalau rumputnya itu Rp500. Dan alhamdulillah tadi mungkin ada di kontennya pertama, season pertama itu ada wawancara dengan petani rumput. 1 minggu sekali panen dia bisa dapat 10 juta. Alhamdulillah itu fix, Mas. Dan tadi mungkin udah ada wawancara langsung, jadi bukan kita karang-karang. Dengan sapi 80 ekor ini saya ngabisin apa? Bentar. Kurang sedikit ya. Ngabisin itu kan mateni saya. Men, pateni sih 5 menit. 5 menit. Ya, lanjut. Jadi apa ya tadi, sampai mana, Mas ya? Sampai apa, petani yang menjual 10 juta. Nah, jadi wawancara. Ya sudah sempat wawancara itu dia fix, dia memang dapat 10 juta, 2 juta setiap sekali panen tuh lumayan. Nah, dulu kesulitan saya untuk mensosialisasikan itu juga sulit, Mas. Sulitnya di mana? Karena di sini tuh karakter mereka, mindset mereka itu ngekor. Jadi belum ada kelihatan hasil, mereka tidak mau ngikut. Saya bingung juga gimana caranya memacu mereka supaya mau nanam rumput. Jadi saya bilang sama anak kandang satu, siapa yang punya kebun rumput di sini? Si A. Ya itu tadi berpikir, si A saya datengin, rumputmu mana ini, saya balik 1,5 juta. Si A itu akan cerita ke teman-teman lain, saya jual rumputnya dapat segini. Yang lain juga akan berpikir, itu jual rumput aja bisa dapat 1,5 juta, 2 juta. Akhirnya ngikut. Nah sekarang saya udah nggak pusing, nggak kekurangan rumput, nggak kekurangan pakan. Mau musim panas, mau musim dingin itu rumput terus stabil. Dan saya memang ya niatnya itu tadi, Mas, kembali lagi. Apa yang saya lakukan saat ini, saya berpatok atau saya berpedoman kepada prinsip hidup saya. Khairunas ampa'um linas, sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat buat orang lain. Makanya kalau ditanya dalam berprinsip agama, saya berprinsip dalam agama itu tidak hanya dengan pikir, tidak hanya dengan pikiran, tapi harus dengan hati. Kalau kita berprinsip agama atau berprinsip usaha juga, berprinsip agama lah utama ya, hanya dengan pikiran, yang kita dapat hanya iman, yang kita tahu ya hanya Tuhan. Taunya kita hanya ibadah, apa yang nggak tahu kita hanya Tuhan. Kita nggak melihat kanan kiri kita seperti apa. Tapi kalau kita berprinsip agama dengan hati, kita bisa dapat 2 hal, iman dan ihsan. Kita dapat Tuhan, kita dapat rasa itu bisa mengenal sekeliling kita. Mereka ada yang kekurangan makan, ada yang kekurangan pembiayaan kehidupan mereka. Itu tadi kalau kita beragama dengan hati,
habluminanas dan habluminallahnya itu ketemu, kita dapat. Tapi kalau kita beragamanya dengan pikiran, habluminallahnya aja yang ketemu, habluminanasnya gimana? Padahal kita hidup dari lahir sampai mati pun kita butuh manusia lainnya, bukan hanya untuk kita sendiri. Tetap semangat, jangan pernah kasih kendor dalam beternak. Ingat, apapun langkahmu, selalu ingat khairuna sampa umlina, sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat buat orang lain. Salam ngarit, salam ternak, sukses peternak Indonesia. Mantap.